Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, perkenalkan nama saya Yen Vinola Anggina, berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan membahas tentang jarimah hirabah. Di dalam hukum pidana Islam, karang Dr. Mardani, secara terminologis hirabah ialah mengambil harta orang lain dengan kekerasan. Selanjutnya, menurut Ensiklopedi Islam, hirabah adalah aksi sekelompok orang di dalam negara Islam yang ingin melakukan kekacauan, pembunuhan, perampokan harta, pemerkosaan secara terang-terangan, mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku. Selanjutnya, pengertian hirabah menurut Abdul Qadir Auda di dalam bukunya At-Tasyri'u al-Jinai al-Islami. Secara terminologis, kata hirabah merupakan bentuk masdar yang berasal dari kata kerja yang berarti memerangi, karena di satu sisi kelompok ini memerangi kelompok muslim lain dan di sisi lainnya memerangi ajaran Islam yang datang untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman bagi seluruh anggota masyarakat dan menjamin hak-hak mereka. Kata hirabah diambil dari kata akar. Kata hirabah juga disebut dengan qat'u at-thariq atau syirkah kubra. Hal tersebut bukanlah arti hakikat melainkan dalam arti majaz. Secara hakikat, pencurian adalah pengambilan harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan qat'u at-thariq adalah pengambilan harta secara terang-terangan. Akan tetapi, dalam qat'u at-thariq terdapat bentuk sembunyi-sembunyi, yaitu dalam artian pelaku bersembunyi dalam penguasa atau petugas keamanan. Oleh karena itu, syirkah tidak bisa dikatakan sebagai qat'u at-thariq kecuali bila diperjelas dengan ungkapan syirkah al-kubra, bukan syirkah saja. Jika dinamakan pencurian saja, ungkapan tersebut tidak dapat dipahami sebagai qat'u at-thariq, dan adanya beberapa ketentuan ini adalah tanda-tanda majaz. Hirabah adalah delik kejahatan terhadap harta, benda, atau nyawa, atau meneror atau menebar ancaman dengan cara yang sulit meski telah meminta bantuan pemerintahan dan lain sebagainya. Pengertian hirabah hampir sama dengan pengertian pembegalan, yaitu tindak merampas harta, membunuh, atau menakut-nakuti dengan paksaan dan mengandalkan kekuatan. Selanjutnya, dalil hirabah yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 33, yang artinya, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagian suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. 3. Syarat-syarat hirabah yang dikenakan hukuman had. Untuk menjatuhkan hukuman had kepada pelaku hirabah, terdapat beberapa syarat sebagai berikut. 1. Mukallaf. Mukallaf yaitu orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila tidak dianggap sebagai pelaku hirabah yang harus dikenakan hukuman had. Hal ini dikarenakan anak kecil dan orang gila dianggap tidak mukallaf atau tidak cakap hukum. 2. Pelaku bersenjata. Untuk menjatuhkan had hirabah,
disyaratkan bahwa melancarkan hirabah pelakunya terbukti membawa senjata. Apabila tidak membawa senjata, maka pelakunya dikatakan sebagai pelaku hirabah. 3. Lokasi jauh dari keramaian. Sebagian ulama menjelaskan bahwa untuk menjatuhkan had hirabah disyaratkan lokasi hirabah yang dilancarkan pelakunya berada di tempat yang jauh dari keramaian. Ini pendapat Abu Hanifah, Saur, Ishaq, dan mayoritas ulama fikih dalam kalangan Syiah. Menurut sebagian ulama lain, kejahatan hirabah bisa juga dilakukan di tempat keramaian. Selanjutnya, 4. Tindakan dilakukan terang-terangan. Tindakan hirabah dilakukan secara terang-terangan apabila melakukan hirabah terhadap harta secara sembunyi-sembunyi disebut pencuri. Bahkan hirabah dilakukan dengan tidak ada rasa takut dari pelakunya. Unsur-unsur hirabah perampokan. Seseorang dianggap perampok dalam keadaan berikut. 1. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan dan menakut-nakuti, meskipun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh. 2. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan, lalu dia mengambil harta dan tidak membunuh. 3. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan, lalu dia membunuh, tapi tidak jadi mengambil harta. 4. Jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan, lalu dia mengambil harta dan membunuh. Nah, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun asasi dalam perampokan itu adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan dan menakut-nakuti, baik setelah itu ia jadi mengambil harta. Hukum bagi pelaku hirabah. Pelaku hirabah ada 4 jenis, yaitu 1. Membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Dalam hal ini, hukumnya wajib dibunuh. Setelah dibunuh, lalu disalib. Yang kedua, membunuh orang yang dirampoknya, tetapi hartanya tidak diambil. Hukumnya wajib dibunuh saja. Ketiga, hanya mengambil harta bendanya saja, sedangkan orangnya tidak dibunuh, sedangkan harta benda yang diambilnya sedikit 1 nisab. Perampok ini hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Selanjutnya, 4. Perampok yang menakut-nakuti saja, tidak dibunuh dan tidak mengambil harta benda, hukumannya yaitu penjara atau hukuman lainnya yang menjadi pelajaran kepadanya agar ia tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak baik itu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.